Bermasalah, menderita karena permasalahan, tapi juga menikmati permasalahan itu. Terdengar absurd bukan? Tapi hal ini nyata adanya dan hal ini juga yang dialami oleh golongan kedua dari mereka yang tidak bisa lepas dari masalahnya, yaitu mereka yang bermasalah tapi menikmati permasalahannya. Jika di topik video pembelajaran sebelumnya kita mempelajari orang yang bermasalah tapi tidak menyadari dirinya bermasalah, yang satu ini agak berbeda. Orang-orang yang berada di golongan kedua ini menyadari dirinya bermasalah, tapi mereka sendiri tanpa disadari menikmati permasalahannya. Dengan kata lain, di balik permasalahan yang dialami ini ternyata ada kenikmatan atau manfaat tersembunyi yang mereka dapatkan sebagai gantinya. Satu istilah yang mewakili hal ini dalam dunia hipnoterapi dikenal sebagai secondary gain atau perolehan sekunder. Seperti yang dialami oleh salah seorang klien saya yang dulu datang dengan keluhan sakit kepala sebelah atau migrain. Ia menderita sekali dengan permasalahan sakit kepala sebelahnya ini, tapi pemeriksaan medis tidak mengindikasikan adanya kelainan atau keanehan apapun. Mengingat hal ini merupakan ciri dari psikosomatis, maka penanganan pun ditujukan untuk mengeksplorasi sisi pikirannya untuk menemukan ada akar masalah apa yang melatari munculnya sakit kepala sebelah itu. Selidik punya selidik, ternyata masalah sakit kepala sebelah itu memberinya sebuah manfaat tersembunyi, yaitu perhatian dari orang di sekitarnya. Rupanya ada trauma atau luka batin yang terbentuk dalam dirinya sebagai buah dari kurangnya perhatian di masa kecil. Awalnya sakit kepala sebelah ini muncul sebagai reaksi dari terganggunya sistem energi tubuh yang kemudian memunculkan rasa sakit. Tapi dalam perkembangannya, ternyata ia mendapati sebuah situasi bahwa ketika ia mengalami sakit kepala sebelah itu, ia jadi mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Alhasil OS-nya mengadaptasi proses ini menjadi sebuah mekanisme bahwa ketika ia kesepian dan memerlukan perhatian, sakit kepala ini pun dimunculkan sebagai cara untuk mendapatkan perhatian itu. Secondary gain juga seringkali menjadi satu aspek yang menghambat proses terapi atau penanganan. Tapi paling tidak, orang yang mengalami secondary gain jenis ini menyadari dirinya bermasalah dan mereka juga mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya. Hanya saja ada secondary gain yang ternyata baru diketahui di pertengahan proses terapi atau penanganan. Hal ini masih saya kategorikan sebagai fenomena yang wajar dan memang sebagaimana nanti Anda pelajari di bagian 7, ada sebuah teknik atau proses yang memang kita tujukan untuk menetralisir keberadaan dari secondary gain ini yang menghambat terlepasnya belenggu batin dari dalam diri kita. Kita kembali dulu ke topik awal dari video pembelajaran kali ini, yaitu mereka yang bermasalah tapi menikmati permasalahannya. Jika secondary gain jenis tadi adalah sesuatu yang kita temukan di pertengahan proses terapi atau penanganan, ada satu sikap mental yang menikmati permasalahan dan sikap mental ini menghambat jalannya penanganan sejak awal penanganan ini akan dilakukan. Kita mengenalnya sebagai sikap mental play victim atau sikap mental korban. Sederhananya begini, sikap mental play victim menempatkan diri kita sebagai korban yang malang, yang harus dikasihani atas perilaku dari orang di sekitar kita atau situasi yang kita alami. Peran sebagai korban yang malang yang dikasihani, inilah yang kemudian memberikan sebuah kenikmatan tersendiri bagi mereka yang berada di golongan ini. Semakin mereka merasa dikasihani, semakin mereka mendapatkan pembenaran atas apa yang mereka rasakan. Satu ciri yang seringkali ditunjukkan oleh mereka yang berada di golongan ini adalah seringkali curhat atau mengisahkan permasalahan atau kemalangannya pada orang di sekitarnya, tapi mereka tidak melakukan tindakan nyata yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika diberikan solusi, nasihat, atau arahan atau hal apapun yang seharusnya bisa membantu mereka untuk keluar dari situasinya, mereka hanya mengiyakan tapi tidak melakukan tindakan apapun. Dalam versi yang lebih konyol, mereka bahkan bisa saja malah sewot pada orang yang memberikan solusi itu dengan berargumen, "Kamu tidak tahu yang saya rasakan." Lagi-lagi penjelasannya sederhana, karena kalau mereka sampai lepas dari masalah itu, mereka akan kehilangan peran korban yang selama ini mereka nikmati. Mereka tidak lagi menjadi sosok yang layak dikasihani dan mendapatkan belas kasihan dari orang di sekitarnya. Dengan kata lain, ada sebuah kenikmatan yang hilang dalam diri mereka. Bisa kita lihat bahwa fenomena ini kerap terjadi di media sosial.
Bukankah ada begitu banyak orang yang bisa mengeluhkan atau bahkan mengeluarkan sumpah serapah di dinding media sosialnya tentang perilaku orang di sekitarnya yang ia rasa tidak sejalan dengan harapannya? Tapi orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu justru tidak ada dalam lingkar pertemanannya. Sehingga ungkapan, pesan, keluhan, sumpah serapah itu tidak pernah sampai pada orang-orang yang dianggap bermasalah dengannya ini. Kalau begitu, untuk apa sebetulnya berbagai ungkapan itu dikeluarkan? Yes, untuk mengumumkan pada dunia bahwa ia mengalami permasalahan yang harus diketahui oleh begitu banyak orang di lingkar pertemanan media sosialnya. Setelah itu, ia akan mendapatkan respon, komentar dari teman-teman di lingkaran media sosialnya ini yang berkomentar, sabar ya, cerita ada apa sih, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang terkesan menenangkan. Dan memang itu yang ia cari, ia bukan mencari solusi. Ia mencari pembenaran atas situasi yang ia alami, ia mencari pembenaran bahwa ia adalah sosok korban yang malang di dalam situasi yang sedang dijalaninya. Kenapa orang jenis ini tidak bisa lepas dari permasalahannya? Karena sekali lagi, mereka justru menikmati permasalahannya itu. Ketika bisa lepas dari permasalahannya, ia akan kehilangan sesuatu yang ia nikmati selama ini. Itulah yang ia hindari atau jangan sampai terjadi. Maka wajar saja bukan kalau orang-orang di golongan ini tidak akan bisa lepas dari permasalahannya. Kita cukupkan dulu pembahasan untuk golongan jenis kedua ini, yaitu mereka yang bermasalah tapi menikmati permasalahannya. Mari meneruskan pembelajaran kita ke golongan ketiga dari mereka yang bermasalah dan tidak akan bisa lepas dari permasalahannya, yaitu mereka yang bermasalah tapi bangga dengan permasalahannya.